Shalom untuk para sahabatku di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema diubah menjadi seperti Kristus, dan ini adalah bagian yang keempat. Titik poin permenungan saya hendak berbicara tentang campur tangan Tuhan. Pada bagian sebelumnya, yaitu bagian yang ketiga, saya menyinggung tentang pengalaman kesengsaraan atau pengalaman kesulitan atau pengalaman pergumulan. Dan dalam situasi pengalaman itu, saya menyinggung tentang hadiah yang diberikan oleh Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberi inspirasi, memberi semangat kepada kita sehingga kita mempunyai pengharapan. Dan karena adanya pengharapan itu, maka kita bisa melihat masa depan kita. Nah, sekarang saya ingin melihat pada poin ini, yaitu campur tangan Tuhan. Kita sangat yakin, kita sangat percaya bahwa dalam pergumulan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan didampingi oleh Roh Kudus, tetapi tentu ada campur tangan Tuhan yang lebih hebat lagi, yang membantu kita di tengah pengalaman pergumulan, di tengah pengalaman kesulitan, di tengah pengalaman kesengsaraan. Maka saya mengambil pesan dari Roma bab 8 ayat 28. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan pesannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pesannya sangat jelas. Mari kita lihat bagian per bagian. Yang pertama, kita tahu sekarang. Ini harus digarisbawahi. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang tidak hanya pikiran kita yang tahu, tidak hanya pada taraf pengetahuan, tetapi kita tahu sekarang mau menitik beratkan pada pengalaman hati, bahwa kita tahu, kita sadar, kita mengalami, kita merasakan tentang kehadiran Tuhan. Lalu apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang kita tahu. Ini yang kita sadari. Ini yang kita alami. Ini yang kita rasakan. Bahwa Allah hanya memberikan yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa Allah memberikan yang tidak baik. Atau Allah memberikan yang jahat. Allah memberikan yang menyengsarakan. No. Allah hanya memberikan yang baik. Tapi syaratnya ada. Syaratnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah aku, para sahabat, mengasihi Dia? Nah, ini. Jadi kebaikan itu diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kamu tidak mengasihi Dia, bagaimana mau merasakan kebaikannya? Apalagi kamu malah mengumpat-umpat Dia. Tidak adil dong. Jadi kalau kita mengasihi Dia, maka benar-benar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Lalu pada bagian yang selanjutnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada poin ini kita sadar bahwa panggilan kita berbeda-beda. Kita mempunyai panggilan yang khusus. Ada sahabat yang terpanggil untuk hidup berkeluarga. Ada sahabat seperti saya terpanggil untuk menjadi imam dan religius. Ada sahabat-sahabat lain yang terpanggil dengan cara-cara yang berbeda, tapi itulah hal yang unik, hal yang spesial,
hal yang khusus yang diberikan oleh Tuhan, dan kita berharap bahwa melalui panggilan yang kita jalani saat ini, kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah di dalam hidup kita. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah, maka yang bisa kita rasakan adalah pengalaman yang khusus, pengalaman yang istimewa yang kita rasakan. Maka melalui bagian yang keempat ini, saya mengajak kepada para sahabat untuk sekali lagi melihat betapa Allah sangat mengasihi kita dan Dia memberikan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Semoga melalui pengalaman ini kita juga didorong untuk bersemangat. Tidak hanya bersemangat, tapi berkobar-kobar untuk melipat gandakan kebaikan yang sudah diberikan Allah kepada kita, supaya bisa dirasakan oleh orang lain. Apalagi situasi sekarang ini, setiap orang dipanggil untuk berlomba-lomba, berlomba-lomba memberikan kebaikan kepada orang lain, berlomba-lomba untuk bersolidar, berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga para sahabat menjadi alat-alat Tuhan di dalam kebaikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.